Saya akan membahas tentang peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006, nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah, wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat. Saya bahas dari konsideran, yaitu hal yang menjadi pertimbangan lahirnya peraturan bersama ini dan dasar hukum yang diingat sebagai latar belakang. Jadi peraturan bersama ini lahir berdasarkan 10 pertimbangan, termasuk satu aturan hukum, yaitu keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 01 tahun 69. Pertimbangan lahirnya peraturan bersama ini adalah, pertama, hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Kedua, setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya. Ketiga, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Keempat, pemerintah wajib melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadat pemeluk-pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Kelima, pemerintah bertugas memberi bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, dengan lancar, dengan tertib. Keenam, arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan nasional di bidang agama adalah peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, dan kerukunan intern dan antar umat beragama. Ketujuh, pemerintah daerah melaksanakan urusan wajib bidang perencanaan, pemanfaatan, pengawasan tata ruang, serta berkewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kedelapan, kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional. 9. Kepala daerah dan wakilnya wajib memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Nah, pertimbangan ini perlu kita pahami dalam konteks negara Indonesia. Saya akan bahas satu persatu. Pertama, bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ini adalah peraturan yang bersifat deklaratoir atau deklaratory. Apa maknanya? Peraturan yang bersifat deklaratoir adalah peraturan atau putusan yang hanya bersifat pernyataan. Jadi tanpa menciptakan, mengubah, atau menghapus suatu hubungan hukum. Ini berbeda dari aturan yang bersifat konstitutif dan juga dispositif. Aturan yang bersifat konstitutif ini menciptakan keadaan hukum baru, misalnya mengatur pencabutan izin usaha. Aturan yang bersifat dispositif ini menetapkan sesuatu, seringkali disertai perintah atau larangan. Misalnya larangan dalam pasal 28E ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Isinya, negara melarang tindakan penghalangan atau gangguan terhadap pelaksanaan ibadah menurut agama masing-masing. Jadi pelaku pengusiran jemaat, pelarangan ibadah, atau pembakaran tempat ibadah dapat dijerat hukum pidana. Nah, kembali pada aturan yang bersifat deklaratoir. Deklaratoir berasal dari kata bahasa Latin ya, declare. Artinya menyatakan. Dalam konteks hukum, sesuatu yang bersifat deklaratoir hanya menyatakan apa yang sudah ada, mengukuhkan keadaan hukum yang telah terjadi sebelumnya, tidak mengandung perubahan hukum, atau tidak menimbulkan akibat hukum yang baru secara langsung. Contoh putusan yang deklaratoris dari pengadilan, misalnya
menyatakan bahwa seseorang adalah ahli waris yang sah. Ini adalah suatu putusan yang tanpa menciptakan hak waris itu sendiri. Jadi putusan ini hanya menegaskan hak yang sudah ada. Jadi pertimbangan pertama dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri ini, bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, ini adalah pernyataan sesuatu sebagai prinsip umum saja, tanpa mengatur konsekuensi langsung. Nah, dalam konteks peraturan bersama ini, sebagai bagian dari hak beragama, diatur untuk dipenuhi. Nah, ada banyak hal yang tidak diatur, tidak dibahas dalam peraturan bersama ini, terutama terkait penafsiran dan implementasi. Bagaimana memaknai hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pertama, pengaturan pemenuhan hak asasi manusia oleh negara akan diatur implementasinya dalam bentuk undang-undang atau peraturan yang lebih rendah, yang pelaksanaannya diatur dalam 3 hal. Pertama, hierarki perencanaan pembangunan nasional maupun daerah. Proses perencanaan pembangunan dimulai dari dokumen makro hingga mikro sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Bentuknya rancangan pembangunan jangka panjang nasional atau RPJPN, rancangan pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN, rancangan kerja pemerintah RKP, strategi nasional Stranas, juga instrumen prioritas lintas sektor. Untuk konteks pemerintah daerah terkait dengan masalah yang kita bahas, ini adalah rancangan pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD, rancangan pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, rancangan kerja pemerintah daerah atau RKPD. Nah, rancangan pembangunan dan strategi ini sangat penting. Jangan pernah remehkan, karena dampaknya adalah pada keputusan tentang apa saja yang akan dikerjakan oleh pemerintah dalam program kerjanya. Pihak yang menentukan rancangan pembangunan ini adalah pertama Presiden kita, Presiden RI, Bappenas, kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian, DPR RI, DPRD, pemerintah daerah melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan nasional atau Musrenbangnas, serta masyarakat sipil, akademisi, dan pelaku usaha yang diundang dalam konsultasi publik dan dalam Musrenbang untuk memberikan masukan tematik atau sektoral. Karena itu jangan anti politik, jangan berhenti pada memberikan suara saat pemilu atau pilkada. Berjuanglah untuk ikut mempengaruhi rancangan dan strategi pembangunan. Jadilah pejabat publik atau pihak yang punya kapasitas untuk didengar pendapatnya dan mempengaruhi jalannya kebijakan negara. Kedua ya, ini tentang masalah anggaran. Anggaran untuk implementasi diatur dalam APBN dan APBD. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Pasal 15 ayat 1, penggunaan anggaran harus sesuai dengan peruntukannya yang telah ditetapkan dalam APBN atau APBD. Ini artinya, jika tidak dianggarkan dana untuk program merukunkan umat beragama, maka tidak akan ada yang bisa dikerjakan oleh birokrasi. Ada atau tidaknya anggaran ini bergantung dari mana? Dari keputusan politik peserta musrenbang desa, musrenbang kecamatan, bupati atau wali kota, anggota parlemen, serta pemerintah. Jadi banyak sebetulnya peran rakyat di sini aktif serta dalam musrenbang, dalam tindakan para wakil yang dipimpin yang telah dipilihnya dulu, mempengaruhi para anggota parlemen, juga pemerintah dalam hal ini. Yang ketiga, birokrasi pelaksana ini dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Nah, di mana ada batasan tegas mengenai tupoksi atau tugas pokok dan fungsi, di mana setiap pejabat atau aparat negara hanya dapat bekerja sesuai dengan batas kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Setiap birokrat atau ASN ini tidak bebas melakukan semua keinginan hatinya untuk melakukan apa yang dianggap baik untuk memenuhi hak asasi manusia, juga dalam hal kebebasan beragama. Ada batasan kewenangan, ada tugas pokok dan fungsi, juga ada anggaran. Semua anggaran harus sesuai peruntukan. Jadi seandainya nih, seorang pejabat negara melihat ada masalah yang mengancam kerukunan umat beragama, namun hal itu di luar kewenangannya dan tidak ada anggarannya, maka dia tidak boleh bertindak melampaui kewenangannya itu. Setiap tindakan pejabat pemerintahan harus berdasarkan hukum atau kewenangan yang sah. Ini sesuai dengan prinsip legalitas, sebuah asas hukum administrasi negara yang berlaku di negara Indonesia. Konstitusi kita tegas mengatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 5 huruf A Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan berasaskan kepastian hukum. Pasal 14. Pejabat pemerintahan wajib bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 17 ayat 2 mengatur batasan kewenangan pejabat pemerintahan, antara lain atribusi. Atribusi langsung dari undang-undang, delegasi dari atasan, mandat atau atas nama. Pasal 18 sampai 22 mengatur bahwa penyalahgunaan kewenangan, misalnya bertindak di luar batas tugas dan fungsi, dapat dikenai sanksi administratif atau pidana. Ada larangan tegas dalam pasal 24 ayat 1. Isinya adalah pejabat pemerintahan dilarang bertindak melampaui, mencampuri, atau menyalahgunakan kewenangannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hak asasi manusia tidak dapat dijalankan secara spontan atau pokoknya harus dapat dipenuhi seketika dalam keadaan apapun. Dalam aturan hukum Indonesia, semua harus telah direncana dan disepakati bersama antara pemerintah, parlemen, dan seluruh rakyat Indonesia secara berjenjang melalui mekanisme musrenbang. Pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Jadi walaupun kebebasan beragama adalah hak asasi manusia, pelaksanaannya dalam konteks tata kelola pemerintahan tetap tunduk pada asas legalitas dan kewenangan administratif. Implikasi praktis misalnya, jika seorang pejabat publik melihat ancaman terhadap kerukunan umat beragama, tetapi masalah itu di luar wilayah kewenangannya, dan atau tidak ada anggaran yang sah tersedia, maka ia tidak boleh bertindak atas nama jabatan atau mengambil tindakan hukum administratif sendiri. Ia harus melaporkan atau merekomendasikan kepada instansi berwenang, misalnya pada Kementerian Agama, pada Badan Kesbangpol, kepolisian, atau kepala daerah. Jika ia bertindak sendiri dengan memaksakan kehendak untuk bertindak, maka ia berpotensi melakukan maladministrasi atau penyalahgunaan wewenang. Contohnya, seorang camat melihat potensi konflik agama akan terjadi di wilayahnya. Namun wilayah penanganan konflik agama ini berada di tangan FKUB dan Kesbangpol di tingkat kabupaten. Anggaran penanganan konflik tidak tersedia di kantor camat. Maka camat tidak boleh mengambil dana kegiatan lain untuk menyediakan pasukan pengamanan misalnya, atau menggelar forum dialog, kecuali ada izin resmi dan dukungan anggaran dari atasan atau pemerintah daerah. Nah, jika kita masih saja terus-menerus mendapat laporan dari FKUB
bahwa terjadi ketidakrukunan umat beragama secara nasional atau di daerahnya, maka dalam hal ini pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban adalah Kementerian Agama dan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. FKUB pun adalah pihak yang harus bertanggung jawab. Ini sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Menteri Agama pada forum ini. Rekomendasi FKUB memang harus menjadi pertimbangan bupati atau wali kota. Namun rekomendasi ini mengandung sebuah masalah, yaitu pertanyaan tentang bagaimana Kementerian Agama dan pemerintah daerah telah menjalankan tugasnya untuk membuat terjadinya kerukunan umat beragama. Implementasi kerja pemerintah daerah dan Kementerian Agama ini harus bisa dilihat pertanggungjawabannya secara transparan. Baik apa program yang sudah dikerjakan untuk merukunkan umat beragama, bagaimana penggunaan anggaran untuk merukunkan umat beragama, mengapa terus-menerus terjadi kegagalan kerja, seperti laporan FKUB, mengapa terus gagal? Pemerintah daerah dan Kementerian Agama harus membuat rancangan kerja yang jelas, terukur, untuk menciptakan kerukunan umat beragama, terutama di wilayah yang bermasalah. Dengan demikian, rekomendasi FKUB ini harus secara berkala diperbarui berdasarkan progres dari hasil kerja pemerintah daerah dan Kementerian Agama. Apakah betul selalu terjadi kegagalan terus-menerus dari waktu ke waktu, sehingga tidak pernah terjadi kerukunan umat beragama di wilayah yang disebut. Jika rekomendasi FKUB ternyata selalu sama, yaitu penolakan pendirian rumah ibadah, walau pemerintah daerah dan Kementerian Agama telah bekerja keras untuk melakukan pekerjaannya, maka di sini terjadi hal yang patut digali dan diselidiki latar belakangnya. Apakah rekomendasi ini adalah sebuah rekomendasi yang benar, sesuai fakta yang terjadi di masyarakat? Atau apakah memang betul pemerintah daerah dan Kementerian Agama yang ternyata tidak bekerja dengan baik? Rekomendasi FKUB harus secara jelas memberikan bukti yang sahih secara hukum. Jika FKUB menyatakan telah terjadi ketidakrukunan, maka mesti ditampilkan data peristiwa ketidakrukunannya apa, siapa para pihak yang tidak mau rukun, apa yang mereka lakukan untuk membangun ketidakrukunan secara terus-menerus, siapa yang mendanai atau yang membackup upaya mereka untuk memecah belah bangsa, untuk terus-menerus membuat umat beragama tidak rukun. Ini sangat penting. Terutama jika upaya membuat ketidakrukunan itu ternyata adalah atas kehendak kekuatan asing atau negara lain. Sangat berbahaya hal ini. Masalah kerukunan umat beragama adalah masalah besar yang menyangkut jutaan umat beragama di Indonesia. Dan ternyata sampai sekarang, masalah ini masih menjadi bola api di banyak wilayah. Seharusnya tokoh-tokoh yang duduk di FKUB itu betul-betul pihak yang teruji sebagai orang yang punya kapasitas, yang sangat membela kepentingan bangsa dan negara, orang yang berintegritas, menghargai hak asasi manusia sesuai dengan konstitusi dan Pancasila.